ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Para jemaah Masjid Al-Mujahadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tadarus mengkaji hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini mengenai bab tentang akhlak atau etika adab pada saat kita berada di dalam masjid. Berangkat dari surat Al-Jin ayat 72. Ini sebagian mati. Surat Jin ayat 72, surat Jin ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid-masjid Allah, masjid-masjid itu lillahi, milik Allah. Al-masajid itu jamak dari kata masjidun. Masjidun itu berasal dari fi'il madhi sajada yasjudu sujudan, sajidun masjudun, usjud la tasjud, masjadun misjadun. Jadi kalau menurut tasrif, masjid itu isi makan, nama yang menunjukkan tempat harusnya dibaca masjad, bukan masjid. Ini termasuk kalimat syad mukhaliful qiyas, kalimat yang syad bertentangan dengan qiyas. Kenapa disebut masjid tidak masjad? Karena Allah sendiri dalam Quran menyebutnya masjid. Seperti di surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Quran sendiri menyebutnya masjid. Oh, salah ke Quran, tidak sesuai dengan tasrif. Tidak, Pak. Kalau memang Quran menyebut begitu, sekalipun bertentangan dengan kaidah tasrif, maka kita ikut Al-Quran. Dan ini termasuk yang berbeda dari qiyas. Dan ini salah satu mukjizatnya Al-Quran. Jadi ada beberapa kalimat dalam Quran yang tidak sesuai dengan tasrif, tidak sesuai dengan ilmu nahu. Tetapi di saat itu ilmu tasrif, ilmu nahu harus tunduk terhadap Al-Quran, karena ini bagian dari mukjizat Al-Quran. Kata Allah, wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid yang ada di muka bumi ini semua milik Allah. Jadi masjid itu bukan milik DKM, bukan milik ormas, apalagi milik perorangan. Kalau tempat itu sudah diikrarkan, dibangun, diwakafkan sebagai masjid, maka masjid itu milik Allah. Siapapun kaum muslimin boleh menggunakan masjid itu. Masjid itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, karena itu adalah milik Allah. Dan ketika masjid itu milik Allah, maka semua ketentuan-ketentuan di dalam masjid itu harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Jadi jangan mengikuti aturan kita.
Jangan mengikuti aturan sendiri, tapi harus mengikuti aturan Allah. Karena masjid itu bukan milik kita, bukan milik DKM, bukan milik ormas, tapi milik Allah. Maka kata Allah, fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah sekali-kali kamu berdoa, kamu beribadah, kamu menyeru kepada seorang pun selain Allah. Artinya salah satu di antara hak masjid yang harus dijaga adalah tidak boleh melakukan kemusyrikan di dalam masjid. Kemudian secara bahasa, secara maknawi, masjid ini mempunyai dua makna. Ada makna secara khusus, ada makna secara umum. Yang pertama, makna secara umum dulu. Secara umum masjid itu berarti seluruh tanah atau seluruh bumi. Hal ini seperti ditegaskan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, "Uti'tu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 hal, yang kelima hal ini, kelima perkara ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Apa yang 5 hal itu? Pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Nabi, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut dalam jarak 1 bulan. Jadi Bapak Ibu, kalau Nabi, para sahabat, kaum muslimin mau berperang dengan orang kafir, karena perang itu ada perjanjian dulu, kapan perangnya, di mana tempatnya. Maka jarak 1 bulan sudah ketakutan. Jadi sudah kalah, sudah ciut sebelum bertanding. Nah, kalau kita mau pertandingan apapun, pertandingan bola, pertandingan badminton, pertandingan bela diri, takut sebelum bertanding, jangan naik panggung gitu. Pasti kalah. Nah, Nabi itu diberi pertolongan oleh Allah dalam jarak sebulan sebelum bertemu dengan Nabi, musuh-musuh itu sudah pada ketakutan. Dan ini tidak diberikan kepada nabi-nabi dan umat sebelumnya. Yang kedua, wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan untukku al-ardu, bumi, tanah, masjidan, sebagai masjid. Nah, yang dimaksud dengan al-ardu di sini bukan tanah sebetulnya, tapi wajhul al, permukaan bumi. Jadi jangan diartikan tanah gitu. Nanti kalau diartikan tanah, sujud itu harus langsung ke tanah. Nggak boleh itu Pak pakai sajadah. Karena sujud itu langsung ke tanah. Ini granit dari tanah bukan? Nah, ada sebagian paham yang berpendapat bahwa sholat itu harus langsung ke tanah. Nggak boleh pakai karpet, nggak boleh pakai sajadah. Lebih parah lagi kalau menentukan jenis tanah, harus tanah Karbala. Wah, itu repot lagi. Maka dijuallah banyak tanah kepingan-kepingan gitu. Karena sujud itu harus langsung ke tanah Karbala. Maksud al-ardu di sini adalah wajhul ar. Maka granit ini wajhul ar. Bapak sedang di pesawat terbang dan tidak ada tanah di situ, ya wajhul ar di situ. Kemudian sedang di atas kapal laut, ya wajhul arnya di situ. Di rumah wajhul ar permukaan buminya di situ. Semua permukaan bumi adalah tempat sholat, semua permukaan bumi adalah masjid yang bisa digunakan untuk sholat. Kecuali, kata Nabi, ada yang dikecualikan, yaitu diantaranya kuburan. Tidak boleh sholat di atas kubur, tidak boleh sholat menghadap kubur. Yang kedua, qari'atut thariq, tengah jalan. Nggak boleh sengaja sholat ngampar sajadah di bepas. Nanti langsung innalillahi itu Pak. Kemudian tempat pembuangan sampah.
tempat-tempat kotor tidak boleh dijadikan tempat untuk sholat. Kemudian toilet, tempat kencing, tempat BAB, sebagus apapun nggak boleh sholat di tempat seperti itu. Terus al-khasaf, kata Nabi, al-khasaf itu tempat-tempat di mana Allah pernah membinasakan manusia di tempat itu, maka itu dilarang dijadikan tempat sholat. Nah, tempat-tempat itu dikecualikan oleh Nabi ini dalam rangka menjaga kekhusyuan, kehidmatan, ketumakninahan, dan kesucian di dalam sholat kita. Walaupun hadisnya menurut para ulama hadis itu hadisnya lemah. Jadi yang mengecualikan sholat di tempat-tempat itu kecuali hadis larangan sholat di kuburan itu sahih. Selain itu hadisnya lemah. Tetapi walaupun lemah, ini sesuai dengan tujuan sholat itu. Karena satu, sholat itu harus bersih dari najis. Maka toilet itu tempatnya najis. Tidak bisa menjamin kita masuk toilet keluar dalam keadaan bersih. Makanya doa yang dibaca saat kita keluar apa? Ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Kenapa pulang dari toilet harus minta ampun? Apakah berbuat dosa? Nah, kata para ulama syarah hadis, satu, di dalam toilet itu tidak boleh mengingat Allah. Oleh karena itu, ini dianggap satu kesalahan dalam waktu yang beberapa lama tidak ingat ke Allah. Karena tidak boleh mengingat Allah di WC. Di WC menghafal Quran sambil duduk di kloset, nggak boleh itu. Nah, maka ini dianggap dosa, maka kemudian beristighfar. Yang kedua, boleh jadi pada saat kita masuk itu ada najis yang terbawa. Maka kalau ada najis yang terbawa, kita minta ampun kepada Allah, karena itu di luar pengetahuan kita. Maka ini tujuan sholat adalah harus bersih dari najis. Kemudian bukan hanya dari najis, tapi juga dari kotoran-kotoran yang tidak pantas, yang mengganggu. Kemudian harus tumakninah. Kalau sholat di jalan, di tempat lalu lintas orang tidak akan tumakninah. Jadi walaupun hadis itu dhaif, tetapi dapat diamalkan. Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan dari sholat itu. Wa tahuran. Yang kedua, permukaan bumi ini di samping dijadikan sebagai masjid atau tempat sujud, wa tahuran, dan dijadikan alat untuk bersuci, yaitu tayamum, Pak. Kalau Bapak Ibu sedang sakit atau di dalam safar, di dalam perjalanan, atau tidak ada air, maka boleh dengan tayamum. Famsahu sa'idan thayyiban, usaplah dengan debu yang bersih. Jadi bukan dengan tanah, tapi dengan debu yang bersih. Kalau dengan tanah nanti tayamum juga harus selalu ke tanah gitu. Apalagi ada paham harus digali 1 meter tanahnya. Setelah digali 1 meter disangrai, aku disangrai. Wah, itu bukan wudu darurat, kalau begitu malah repot gitu. Jadi perintahnya juga dengan so'id. Banyak yang bertanya, boleh tidak tayamum di atas sajadah? Boleh nggak, Pak? Tayamum di atas bantal, tayamum di atas kasur sedang sakit berbaring di rumah sakit, nggak bisa kemana-mana, tayamum ke bantal, ke kasur. Nah, jawabannya bukan masalah boleh dan tidak, tapi ada debu tidak di situ. Apabila diyakini di atas sajadah kita ada debu, di atas bantal, di atas kasur ada debu, di atas tembok ada debu, di atas kabin mobil, pesawat ada debu, maka usapkanlah ke situ. Famsahu sa'idan thayyiban, usapkanlah dengan debu yang bersih. Ini salah satu kelebihan, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat bersujud dan alat untuk bersuci. Kemudian yang kedua, masjid secara khusus
Masjid secara khusus bermakna as-shalah. Ini saya baca di dalam kitab tafsir Al-Adwaul Bayan. Wal masjidu urfan, masjid secara urfi kullu ma khussisa, setiap tempat khussisa yang dikhususkan lis-shalah, hanya untuk tempat sholat. Tidak boleh dipakai tempat tidur, tidak boleh dipakai tempat bermain, tidak boleh dipakai tempat melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Lis-shalah, hanya untuk sholat. Nah, bila tempat itu dikhususkan untuk sholat, baik dalam bentuk bangunan seperti ini atau dalam bentuk batas-batas lahan, karena zaman dulu mah tidak ada masjid bangunan begini. Awal-awal masjid itu yang pertama dibangun saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu Masjid Quba. Itu dibangun di atas tanah milik Bani Najjar. Ini sebagai dalil boleh wakaf rereungan, karena tanah itu bukan milik pribadi, tapi milik keluarga Bani Najjar. Kemudian keluarga sepakat mewakafkan tanah Quba itu untuk dibangun masjid. Pada saat itu masjid hanya dibangun dengan bentuk batas, dengan batu, dengan pelapah kurma, tanpa atap. Makanya sehari selesai membangun masjid itu. Nah, bila tempat itu sudah ditetapkan di batas ini, wilayah batas utara, selatan, timur, barat, nah tempat itu disebut dengan masjidun, atau dibentuk dalam bangunan. Tempat itu bila dikhususkan untuk sholat, itu adalah masjid secara khusus. Dari mana batasnya? Batasnya dari pintu. Mana yang dimaksud masjid itu? Masjid itu batasnya dari pintu. Mana dalilnya? Saat Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang mau masuk masjid, kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila kamu masuk ke masjid, fala tajlis hatta yarka'a raka'atain, kamu jangan duduk sehingga sholat dulu 2 rakaat. Kalau masuk kemana? Ke pintu. Pintu apa? Pintu pagar atau pintu bangunan? Pintu bangunan. Jadi bukan masuk ke pintu pagar. Makanya di mana tempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Di dalam masjid yang dibatasi oleh pintu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke Masjid Al-Mujahadah, udah nggak kebagian tempat, kebagiannya di serambi, kebagiannya di luar. Tidak ada syariat untuk sholat tahiyatul masjid, karena tidak dakhola. Sholat tahiyatul masjid itu syaratnya harus dakhola, masuk ke dalam masjid. Nah, ini yang seringkali perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena ada yang mengambil kesimpulan bila halaman itu terkait erat dengan bangunannya, boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Padahal kalimatnya jelas, ida dakhola, bila masuk. Masuk itu ya ke pintu. Berarti tempat sholat tahiyatul masjid itu bukan di halaman masjid, tapi di dalam ruangan masjid. Disitulah tempat yang secara khusus hanya digunakan untuk sholat. Kemudian masjid-masjid yang ada di muka bumi ini semuanya sama. Sholat di Masjid Al-Mujahadah dengan sholat di Masjid Pusdai, dengan sholat di Masjid Salman, dengan sholat di Masjid Kubah Emas, dengan sholat di Masjid Istiqlal, itu sama kedudukannya dengan Masjid Al-Mujahadah. Makanya Nabi dalam hadis mengingatkan, la tasuddur rihal, kamu jangan memberat-beratkan untuk melakukan rihlah, kunjungan-kunjungan ke masjid-masjid, ila salasati masajidah, kecuali ketiga masjid. Masjid mana yang dianjurkan oleh Nabi dikunjungi? 1, kata Nabi, masjid haza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Yang kedua, wa masjidil haram, ke Masjidil Haram di Mekah.
Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ketiga masjid ini mah harus nabung. Kita harus nabung untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Kita harus berusaha nabung untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Kita harus berusaha nabung untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sholat di ketiga masjid ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sholat di Masjid Nabawi, kata Nabi, itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid kalian, di masjid yang lain. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Belum lagi ditambah dengan keutamaan jamaahnya yang lebih banyak. Bahkan bila waktu ibadah haji itu sampai 3 juta, bahkan mungkin 4 juta yang sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu semakin banyak jumlah jamaah, azka, semakin bersih, semakin bagus, semakin utama. Belum lagi keutamaan dari sisi perjalanannya menuju ke Masjidil Haram. Kemudian sholat di Masjidil Aqsa itu kata Nabi sama dengan berapa? 500 kali sholat di masjid yang lain. Makanya dianjurkan oleh Nabi untuk menyengaja, untuk mengusahakan supaya sholat ketiga masjid itu. Kalau ke masjid lain nggak perlu, Pak. Sampai nabung, mau sholat di Masjid Istiqlal, tidak perlu. Ada dulu wisata religi mengunjungi masjid-masjid. Nah, sholat di Masjid Pusdai, sholat lagi di Masjid Kubah Mas, sholat di Masjid Istiqlal. Ada nanti layanan kuliah duha, tahajud berjamaah, kemudian ada kuotum, ada makan dan lain sebagainya, bayar 7 jutaan. Nah, tidak perlu, Pak. Salat di Masjid Al-Mujahadah itu sama kedudukannya dengan masjid lain kecuali 3 masjid ini. Nah, kemudian beberapa masjid mana yang paling pertama dibangun di muka bumi? Berdasar hadis riwayat Muslim, masjid yang paling pertama dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram. Jadi bukan Masjid Kuba. Kalau Masjid Kuba itu pertama kali dibangun saat Nabi hijrah. Tapi yang paling pertama sekali, masjid yang pertama dibangun itu Masjidil Haram. Ini ditanyakan oleh sahabat Abu Dzar kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Masjid mana yang paling pertama dibangun di muka bumi? Qala al-Masjidul Haram. Masjid yang paling pertama dibangun di muka bumi ini, kata Nabi, Masjidil Haram. Lalu sahabat bertanya, summa ayun? Terus masjid mana lagi? Summal Masjidil Aqsa, baru kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Qala qultu kam bainahuma? Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kata Nabi, arba'una sanah, 40 tahun. Jadi jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun. Tapi yang dimaksud dengan 40 dalam hadis ini tentu saja maknanya bukan 40 dalam hitungan yang sesungguhnya, Pak. Kenapa? Masjidil Haram itu dibangun atau ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Daud saja itu menurut salah satu versi sejarah itu 1050 tahun. Belum lagi Masjidil Haram dibangun oleh siapa? Pertama kali pondasi oleh Nabi Adam. Dengan antara Nabi Adam dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman berapa jarak waktunya? Nah, oleh karena itu arba'un dalam hadis itu tidak selalu bermakna 40 yang sesungguhnya, tapi itu berarti waktu yang sangat lama. Itu yang dimaksud dengan arba'una. Ini banyak
kalimat-kalimat yang menunjukkan arbaun. Misalnya kalau seorang meninggal dunia disolati oleh 40 orang yang tidak musyrik kepada Allah, dijamin masuk surga. Bagaimana kalau lebih? Nah, tentu saja makna di sini bukan arbaun 40 yang sesungguhnya, tapi jumlah yang banyak. Kemudian beberapa masjid, dari sekian banyak masjid ada yang lebih utama lagi adalah Masjidil Haram, dan ini disebutkan keutamaannya di dalam surat Al-Imran. Pertama, Masjidil Haram tadi disebutkan dalam hadis adalah awwalu baitin wudi'a linnas, masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Yang kedua, kata Allah, Masjidil Haram adalah mubarakan, masjid yang diberkahi. Keberkahannya itu baik secara dunia maupun akhirat itu melimpah ruah, seperti makanan, air. Coba lebih banyak mana air di Indonesia dengan air di Mekah? Lebih banyak di Mekah, Pak. Setiap jamaah haji, jamaah umroh bawa air ke Indonesia, ke negara-negaranya. Tapi masjid air Zam-Zam nggak pernah habis, airnya terus melimpah. Kemudian kalau melihat makanan, Pak, makanan apa yang tidak ada di sana? Jengkol ada, petai ada, warung Padang ada, buah-buahan dari berbagai negara ada. Yang tidak ada di kita di Indonesia, di sana ada kalau masuk supermarket. Ini salah satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendoakan putranya Ismail agar Mekah menjadi tempat tujuan dan diberkahi. Kemudian wahudan lil alamin, keutamaan Masjidil Haram sebagai petunjuk untuk seluruh alam. Di antaranya adalah petunjuk arah kiblat sebagai pemersatu umat Islam sedunia. Semua orang yang sholat harus menghadap ke Masjidil Haram. Tidak sah sholatnya orang yang dengan sengaja sholat udah aja membelakangi masjid saja, atau kemana saja menghadap sama saja. Tidak boleh secara sengaja tidak menghadap ke Masjidil Haram. Salat itu syaratnya harus menghadap ke arah Masjidil Haram. Kemudian fihi ayatun bayinat, di Masjidil Haram ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, yang jelas. Seperti diantaranya sumur Zam-Zam. Kemudian bagaimana Allah menjaga Ka'bah dari serangan orang-orang kafir. Ada sekelompok tentara besar yang mau menghancurkan Ka'bah, malah mati duluan. Dan matinya tidak wajar. Dilempari burung kecil dengan kerikil kecil, nempel ke kulit, berjatuhanlah kulitnya ka'asfi ma'kul, sampai seperti daun yang dimakan ulat, tinggal kerongkongan, Pak. Itu luar biasa. Maka Masjidil Haram itu jangan khawatir, itu dijaga oleh Allah. Kemudian Maqamu Ibrahim, di situ ada makom, tempat pijakan Nabi Ibrahim yang kemudian dijadikan tempat untuk sholat khusus, sholat di belakang makom Ibrahim. Nah, makom itu esteger kalau sekarang. Kenapa kok jauh dari Ka'bah? Itu karena dijauhkan di masa Umar, karena dianggap mengganggu putaran tawaf. Pada asalnya nempel, Pak, di dinding, makanya ada cirinya di situ sampai sekarang. Tapi karena dianggap menghalangi, mengganggu putaran tawaf, ada yang tawaf, ada yang sholat. Nah, dipindahkanlah, dipundurkan oleh Umar bin Khattab ke belakang. Kemudian waman dakhalahu kana aminan, siapa yang masuk dijamin aman. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan satu-satunya masjid yang dikaitkan dengan ibadah haji hanya Masjidil Haram. Tidak sah ibadah haji, ibadah umroh tanpa melakukan tawaf, kemudian sholat di Masjidil Haram, di belakang Maqam Ibrahim, memutari Ka'bah. Ini keistimewaan Masjidil Haram. Makanya sholatnya juga sama dengan 100.000 kali sholat di masjid biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika tempat itu sudah dihususkan sebagai tempat sholat khusus, maka berlakulah ketentuan-ketentuan syariah. Berbeda dengan tempat sholat biasa. Kalau Bapak Ibu punya musola di rumah,
Boleh tidak orang yang junub tidur di musola itu? Duduk-duduk di musola itu? Boleh. Dan itu mah bukan masjid. Tapi bila tempat itu sudah diikrarkan sebagai masjid, muncullah aturan-aturan. Satu, kata Nabi, orang yang junub. Orang yang junub itu orang yang berhadas besar. Berasal dari januba itu jauh. Artinya orang yang junub itu harus menjauhi sholat, harus menjauhi masjid. Orang yang junub tidak boleh masuk masjid illa abir sabil, kecuali sekedar lewat saja. Kalau sengaja duduk iktikaf, ikut pengajian di masjid, nggak boleh. Demikian juga orang yang sedang haid. Kata Nabi SAW, la uhillul masjid li haidin. Aku tidak menghalalkan masjid itu bagi wanita yang sedang haid. Tidak menghalalkan masjid maksudnya tidak menghalalkan duduk di masjid. Wala junubin, juga aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang junub. Ada fikih baru yang mengatakan katanya ibu-ibu yang sedang haid boleh duduk di masjid, ikut pengajian gitu Pak. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu yang sedang haid selama seminggu nggak ke masjid, berarti nggak dapat kebaikan gitu. Maka boleh saja kalau sekedar untuk ikut pengajian di masjid selama safety katanya, tidak netes darah. Apalagi sekarang zaman modern. Nah, padahal kalau kita bertanya, bersih mana orang yang junub dengan orang yang haid, Pak? Bersih yang junub. Bapak sedang junub, takut netes apa tuh, Pak? Tapi oleh Quran malah wala junuban illa abri sabir. Yang junub nggak boleh masuk masjid, bukan karena takut netes apa-apa. Oleh karena itu syariat melarang begitu, ya begitu. Dan ini saat turun ayat ini unik sekali, lucu sekali ceritanya. Jadi di dalam hadis ini dikatakan bahwa rumah-rumah para sahabat di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah itu semuanya memiliki akses ke masjid, menghadap ke masjid itu. Jadi ruang depannya menghadap ke masjid semua. Dan pintu rumahnya itu mengarah ke masjid, dari masjid. Maka kalau mereka mau masuk ke rumah, masuk masjid dulu baru masuk ke rumah. Mau keluar dari rumah, masuk masjid dulu baru keluar rumah. Nah, kemudian pada satu saat para sahabat ini sudah waktu sholat, tapi pada diem aja di masjid. Kata Nabi, ada apa ini kok pada diem? Kemudian ditanya, ternyata mereka sedang pada junub, kompak lagi, barengan junubnya pada duduk di masjid. Kemudian Nabi mengatakan, la uhillul masjid li haidin wala junub. Mas, Allah tidak menghalalkan masjid untuk yang sedang haid dan sedang junub. Tapi para sahabat saat itu tidak melakukan apa-apa, berharap ada rukhsah, barangkali ada rukhsah. Tapi ternyata malah turun ayat yang lebih menegaskan lagi bahwa Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil hatta taghtasil. Wahai orang-orang mukmin, jangan kamu dekati salat di saat kamu sedang mabuk sampai kamu mengerti apa yang diucapkan. Demikian juga orang yang junub, kecuali hanya sekedar lewat. Jadi kalau Bapak sekedar ngambil tas ketinggalan, ngambil kacamata, ngambil sajadah, sekedar lewat, nggak apa-apa. Tapi jangan duduk berlama-lama. Yang kedua, ketika tempat itu sudah diikrarkan sebagai tempat sholat khusus, Nabi melarang mengumumkan kehilangan. Hilang sepeda diumumkan di masjid, hari Jumat lagi ngumumkan. Hilang motor diumumkan di masjid, hilang dompet diumumkan di masjid. Ini dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, man sami'a rajulan yansudu dhalah fil masjid
siapa yang mendengar orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, falyaqul la raddahallahu alaik, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan lagi barangnya. Fa innal masajida lam tubna lihada, karena masjid ini tidak dibangun untuk mengumumkan barang hilang. Jadi kalau hilang dompet, cari Pak, tapi jangan diumumkan. Jadi bukan nggak boleh cari. Makanya beberapa masjid kalau menemukan barang hilang cukup ditulis di mading. Bila yang merasa kehilangan dompet warna ini, silahkan hubungi DKM. Nah, itu yang lebih aman. Yang ketiga, ketika tempat itu sudah diikrarkan sebagai tempat khusus sholat atau masjid khusus untuk beribadah, maka dilarang berjual beli. Nah, dagang di masjid nggak boleh. Nah, biasanya ini ibu-ibu suka bawa baju muslim, kerudung ke pengajian di masjid, langsung ngampar Pak, transaksi. Ini nggak boleh, Bu. Jualan itu kalau mau di luar. Kalau di luar kan itu sudah bukan area khusus, bukan hanya untuk sholat, tapi juga bisa untuk aktivitas muamalah. Tapi kalau di dalam masjid ini dilarang. Dalilnya hadis riwayat Imam An-Nasai At-Tirmidzi, idza ra'aitum, kata Nabi, bila kamu melihat man orang yabi'u aw yubta, jual beli fil masjid, di dalam masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu. Keuntungan apa ya? Keuntungan dunia gitu. Karena perdagangan itu sebetulnya orientasinya untuk mencari dunia, untuk mencari keuntungan dunia. Maka yang dimaksud dengan hadis la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan dalam perdaganganmu, apabila itu dimaksudkan kusida liridhi dunia, dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Bagaimana kalau bapak-bapak transaksi tanah nih di belakang untuk perluasan masjid, adu tawar di masjid, boleh nggak? Nah, membeli tanah itu untuk keuntungan apa? Kalau untuk perluasan masjid berarti untuk keuntungan akhirat. Kalau orientasinya untuk keuntungan akhirat, silahkan Pak, berjual beli di masjid. Tapi kalau untuk li dunia, untuk urusan dunia, nah malah Nabi mengajarkan doa. Doakan olehmu la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan dalam perdaganganmu. Kalau akhirat malah bagus. Yang keempat, bila tempat itu sudah dikhususkan untuk masjid, dilarang membawa bau-bauan ke masjid. Zaman dulu itu sahabat orang Arab sampai sekarang juga senang makan bawang. Dan kalau sudah makan bawang, bau mulutnya menyengat, sehingga orang yang sholat terganggu. Maka Nabi mengatakan secara khusus, man akala al-basal, siapa yang memakan bawang merah, wassaum, dan memakan bawang putih, wal quras, memakan bawang daun, fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat tata'adda, terganggu, mimma yata'adda minhu bani Adam, dengan bau-bauan yang manusia terganggu. Jadi makan jengkol, makan pete, tidak nyikat gigi dulu masuk masjid, wah, sampai pas takbir pada ripuh. Tapi untung sekarang mau pakai masker. Tapi walaupun pakai masker, tetap saja harus dijaga. Jangan sampai bau-bauan itu dibawa ke masjid. Ya, ini mantuk hadisnya itu yang dilarang oleh Nabi itu sudah makan bawang merah, bawang putih, bawang daun. Tapi mafhumnya semua yang bau gitu. Termasuk baju kita belum dicuci 2 minggu dipakai ke masjid. Nah, jangan itu Pak. Sampai engap orang yang di samping kita.
Kenapa? Bila manusia terganggu dengan bau-bauan itu, malaikat pun terganggu. Nah, ini di banyak masjid masih ada, masjidnya dijadikan rumah makan. Marakan jengkol betul di masjid. Cuman ada yang bertanya, kalau rokok itu sengit, wangi atau bau? Ada yang mengatakan wangi katanya. Kalau wangi berarti boleh. Tapi wangi itu kalau lagi ngisepnya apa sudahnya bau. Jadi merokok di masjid juga jangan. Malah ada masjid yang sengaja mensterilkan, bukan hanya di masjid tapi di sekitar masjid. Mamnu'ut tadkhil. Mamnu'ut tadkhil itu artinya dilarang merokok. Bagus. Baik di dalamnya maupun di sekitarnya itu dijaga kewangiannya. Makanya masjid itu disunahkan wangi, harum. Itu ada hadisnya, Pak. Mewangikan masjid bukan hanya bersih tapi juga wangi. Karena bila manusia terganggu di dalam masjid itu, malaikat pun akan terganggu. Banyak masjid yang ketika sujud itu wah sudah bau segala macam, Pak. Nah, itu tidak memperhatikan etika bagaimana cara menjaga masjid itu. Kemudian yang kelima, dilarang nagih hutang, Pak. Jangan nagih hutang di masjid. Malah kalau ada orang yang nagih hutang di masjid, lunas setengahnya katanya. Jadi kalau mau lunas hutang, tantang sok tagih di masjid, nanti lunas setengah. Hutangnya 10 juta, karena ditagih di masjid, lunas 5 juta. 5 juta lagi tagih lagi di masjid, tinggal 2,5 juta. Tagih lagi di masjid, bubar bebas. Ini salah satu etika yang harus diperhatikan, dan ini pernah kejadian di zaman Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim, seorang sahabat bernama Ka'ab annahu taqadabna Abi Hadrad. Dia itu punya urusan hutang pihutang dengan Abi Hadrad. Kana lahu alaihi fil masjid. Dia sedang berada di masjid. Fartafa'at aswatuhuma. Suaranya itu keras, jadi nagih tinggi. Sudah orang Arab itu bahasanya, bahasa komunikasi nadanya tinggi, ini nagih hutang lagi. Hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti, hingga terdengar suaranya oleh Nabi saat Nabi sedang di rumah. Fa kharaja ilaiha hatta kashafa sijfa hujrati. Nabi keluar sambil membuka tirai. Fa qala ya Ka'ab, wahai Ka'ab, labaika ya Rasul, do' min dainik haja. Kata Nabi, lunaskan hutangmu setengah. Nabi berisyarat ay asyatra, lunaskan setengah. Faqala laqad fa'altu ya Rasulullah, ya saya sudah melunaskan setengah ya Rasul. Kemudian summa faqdi, bayar setengahnya lagi. Nah, ini dalilnya, Pak. Jadi kalau ada yang nagih hutang di masjid, hati-hati itu, setengah lunas. Maka jangan nagih hutang di dalam masjid. Yang keenam, bila tempat itu sudah dikhususkan sebagai khusus tempat sholat, tempat beribadah, jangan bernyanyi. Ini masih banyak masjid-masjid, di masjid itu ada nyanyian. Bukan tidak boleh bersolawat, wajib bersolawat itu. Tapi yang dilarang itu nyanyi solawat. Kalau bersolawat kan wajib. Ketika salam, ketika tahiyat itu, ketika Nabi disebut, ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Itu hukumnya wajib. Rogima anfur rajulin, jelek sekali hidung seseorang bila Nabi disebut dia tidak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Pada saat mendengar azan sebelum berdoa disyariatkan membaca salawat. Di dalam tahiyat disyariatkan membaca salawat, tetapi bukan kemudian dinyanyikan. Dan bukan hanya nyanyian itu, nyanyian-nyanyian di masjid ini dilarang oleh Nabi. Dalilnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul pernah Amr bin Shu'aib pernah menyampaikan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasul naha antanasudil ash'ar. Rasul melarang untuk melantunkan nasyid, syair-syair. Jadi lagu itu dalam bahasa Arab kadang disebut syair, kadang disebut nadom.
kadang disebut nasyid. Naha antanasudil asyar. Nabi melarang melantunkan syair-syair fil masjid, di dalam masjid. Wa anil bai' wal ishtira, dan Nabi juga melarang jual beli. Wa ayatahallaqun nasu yaumal jumu'ah. Nabi juga melarang untuk membuat halakoh, lingkaran pada hari Jumat. Halakoh itu ada kajian gitu, ada pertemuan kajian pada hari Jumat. Halakoh namanya, Pak. Itu istilah perkumpulan. Di beberapa ormas ada agenda halakoh. Kalau PKS saya dengar istilahnya itu liko, ya. Liko, pertemuan di situ diisi dengan kajian. Nah, biasanya ada beberapa masjid yang sebelum Jumat itu jam 10 misalnya mengadakan kajian sampai nanti jam 11 atau bahkan setengah 12. Ada yang bahkan sampai hampir habis, waktu sudah masuk duhur masih ada pengajian. Ini tidak boleh. Kenapa? Mengganggu orang yang sedang sholat. Karena syariahnya pada saat kita datang ke masjid di hari Jumat, jam berapapun datang, sholli ma kataballah, sholatlah yang diperintahkan oleh Allah. Pertama, sholat tahiyatul masjid, boleh dilanjut dengan syukur wudu. Setelah itu sholat intizar, menunggu imam keluar menyampaikan khutbah. Sampai kapan? Sampai imam khoroja keluar menyampaikan khutbah. Nah, ini ada pengajian, diskusi, bahkan debat lagi. Wah, tidak akan konsen itu sholat. Makanya bukan dilarang ngajinya, bukan dilarang baca Qur'annya, tapi dilarang mengganggu orang yang sedang sholat. Boleh enggak pada hari Jumat sambil menunggu imam naik mimbar baca Quran tadarus? Boleh, silahkan. Tapi jangan mengganggu orang. Artinya ngajinya cukup dalam hati saja, tidak dikeraskan. Karena kalau terdengar oleh orang yang sedang sholat, apalagi bacaannya misalnya surat panjang, bukan familiar, ya. Kalau surat trikul mah sambil ngalamun juga lancar, mah. Bapak-bapak kan kalau lupa surat, solusinya kulhu, trikul. Itu sambil ngelamun, sambil bapak main handphone, sambil melakukan pekerjaan lain karena sudah di luar kepala apa. Tapi surat-surat yang panjang ada saja suara yang masuk bisa kacau hafalan. Maka tidak boleh melakukan halakoh di hari Jumat. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh mengotori masjid. Dulu ada sahabat yang suka meludah di masjid, Nabi terlihat marah sampai langsung dibersihkan sendiri. Kata Nabi, al-busaqu fil masjid khati'atun. Meludah di masjid itu satu perbuatan dosa. Wa kafaratuha dafnuha, kafarahnya menutupnya. Nah, ini mantuknya, tekstualnya meludah, tapi mafhumnya semua yang mengotori masjid, memasukkan kotoran ke masjid, membuat masjid jadi kotor, itu adalah perbuatan dosa. Bagaimana cara menghapusnya? Bersihkan lagi. Dan ini disebutkan dalam hadis terakhir, uridtu alayya ujura ummati hatal qadat yukhrijuhar rajulu minal masjid. Rasul pernah bersabda, akan ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku. Jadi seperti daftar menu itu. Nah, ini pahala bapak ini pahala ibu ini. Hatal qadat yakhrujuhar rajul minal masjid. Sampai kotoran kecil. Qadat itu biasa diartikan kotoran kecil di mata, sebesar itu. Diambil oleh bapak, oleh ibu. Ini ada kotoran kecil, buang tanpa terasa, itu sudah bernilai pahala. Nah, makanya jangan merasa canggung, segan untuk membersihkan masjid. Ada kotoran di masjid mana saja, bersihkan. Itu bagian dari amal soleh. Dan yang terakhir, pada saat masuk dan keluar itu dianjurkan kita membaca doa. Saat masuk, kata Nabi, membaca doa sambil melangkahkan kaki, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul, saat keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik.
saat masuk masjid meminta rahmat, saat keluar meminta rizki, meminta karunia. Maka orang yang ingin senantiasa dalam kehidupannya dibukakan rahmat, sering-seringlah datang ke masjid. Dan orang yang ingin oleh Allah dibukakan, dimudahkan banyak rizki, sering-seringlah datang ke masjid. Karena doanya saat masuk meminta rahmat, saat keluar meminta rizki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika kita berada di dalam masjid. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dulu, dipersilakan. Bismillah. Mengapa? Cekap saya? Enggak. Salat apa? Oh iya. Iya. Memang secara definisi masjid secara khusus itu khussisah lis-shalah, dikhususkan untuk sholat. Tetapi apabila aktivitas-aktivitas itu ada hubungannya dengan ibadah, ada hubungannya dengan bukan hanya urusan dengan manusia, tapi ada nilai ibadahnya, tidak dilarang, Pak. Seperti hanya perang. Kenapa berlatih perang, berlatih bela diri, berlatih main pedang, berlatih jurus-jurus untuk berkelahi di masjid? Karena perang itu dipersiapkan untuk membela agama Allah. Bagaimana kalau latihan bela diri untuk pertandingan SEA Games? Nah, itu mah nggak boleh, itu di dunia, itu urusannya, bukan untuk li'ilahi kalimatillah itu. Kalau untuk zaman sekarang latihan main pedang untuk pertandingan, ya, prestasi, itu mah tidak boleh dilakukan di masjid. Kenapa zaman Nabi latihan main pedang, latihan berkelahi di masjid? Karena itu dipersiapkan untuk membela agama Allah. Termasuk seperti Bapak misalnya rapat untuk kepentingan masjid, di dalam masjid silahkan. Atau sekarang mah tren akad nikah, walaupun zaman dulu mah tidak ada akad nikah di masjid. Di zaman Nabi akad nikah ya di rumah. Tapi boleh tidak akad nikah di masjid? Silahkan akad nikah di masjid. Menurut sebagian ulama afdol, tapi sebetulnya nggak ada afdol. Mau di rumah, mau di masjid, sama saja. Karena nilai kebaikan, keutamaan akad nikah itu bukan tempat, tapi niat. Karena apa ini nikah? Ada orang yang karena ingin berkesan akad nikah di depan Ka'bah, ternyata 2 bulan bubar. Itu para artis-artis itu kan banyak yang bikin sensasi, sengaja akad nikah saja umroh di depan Ka'bah, cuman umurnya 2 bulan. Nah, ini barangkali ada yang salah, bukan salah tempat. Apakah salah tempatnya ini gara-gara nikah di depan Ka'bah? Bukan salah tempat, itu bagus Bang. Di depan Ka'bah, di depan Masjid Nabawi, tapi salah niat, ini yang nggak benar gitu. Makanya dimanapun, mau di gedung, di rumah atau di masjid, sama saja. Tapi boleh tidak di masjid? Silahkan. Karena nikah juga ada unsur ibadahnya. Jadi itu Pak. Kenapa Nabi latihan perang, pedang di masjid? Karena perang, latihan pedang, latihan berkelahi itu dipersiapkan dalam rangka membela agama Allah. Gitu. Mengapa? Jadi Pak, mau menanyakan masalah jemaah yang misalnya yang wakaf, yang nyumbang untuk masjid. Misalnya kan lagi nggak ada pembangunan nih, terus kemudian ada mungkin ornamen atau apa yang sebagian untuk dibangun itu dihilangkan gitu. Ada sebagian yang
maksudnya ada yang komplain ini takutnya amalannya hilang gitu Pak, kalau misalnya ada apa yang diwakafkan atau disumbangkan itu dihilangkan gitu Pak. Ada ornamen yang dihilangkan maksudnya? Iya, kalau saat pembangunan masjid itu dari yang lama diperbarui itu kan. Oh iya. Jadi ada pembangunan renovasi masjid, kemudian ada bagian-bagian yang dihilangkan, apakah boleh atau tidak? Apakah pahalanya terputus atau tetap mengalir? Nah, itulah yang sering ada masalah Pak di masjid itu. Jadi umpamanya ini mimbar nih udah nggak cocok nih desainnya, pengen ganti gitu. Diganti, keberatan orang yang nyumbang, kok diganti, itu kan sumbangan saya. Kemudian di granit, pengen ganti yang lebih bagus lagi, dan sekarang ada yang ukuran gede-gede lagi granitnya, diganti. Biasanya protes gitu yang nyumbangnya karena merasa pahalanya hilang. Nah, kalau hilang karena pergantian, sekarang pertanyaannya, Masjid Nabawi itu masih asli atau sudah rubah itu? Wah, sudah beberapa kali perubahan Pak. Kalau seandainya pahala orang yang nyumbang masjid itu selesai sampai hancurnya bangunan itu, berarti para sahabat, para nabi sudah tidak dapat sedekah jariyah lagi Pak. Nah, padahal di antara orang yang mendapatkan sedekah jariyah itu adalah nabi dan para sahabat itu, sebagai peletak batu pertama yang membangun Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi saat itu kecil saja, tidak sebesar sekarang. Itu sekarang itu sudah melalui perluasan dan pemugaran. Apakah para nabi, para sahabat masih mendapatkan jariyah dari bangunan masjid itu? Padahal ornamen, bahan-bahan baku yang dulu pelepah kurma sudah tidak ada. Jawabannya masih Pak. Jadi sedekah jariyah seseorang yang diberikan ke masjid tidak putus sampai direnovasi begitu. Kalau memang perhitungkan, dilihat, ini sudah tidak cukup lagi, ini bangunan masjid diperbesar, jebol temboknya, pindahkan gitu. Atau tiang ini diganti dengan yang lebih besar lagi, boleh Pak, tidak apa-apa, demi kemaslahatan, dan pahalanya insya Allah tetap mengalir, tidak terputus sampai dihancurkan. Dalilnya mana? Kalau pahala nyumbang masjid berhenti sampai dihancurkan, berarti nabi dan para sahabat sudah nggak dapat pahala lagi. Nggak apa-apa kalau memang ada maslahatnya gitu. Cukup, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini menambah kehati-hatian dan kehusuan kita di dalam memakmurkan masjid Allah. Demikian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.